diundang ini adalah ada 10 ya yang sudah terdeteksi. Dokter lebih banyak ya, itu ya apa? Ya. Jadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh NAMED itu dokter dan dokter gigi ya, termasuk spesialis ya. Kalau nakes itu perawat, bidan, farmasi, psikologi dan seterusnya. Itu bisa 3 dan bisa bersamaan. Satu adalah pelanggaran etika. Jadi kalau seorang praktek di ruang praktek gitu ya, itu pelanggaran etika. Yang kedua pelanggaran disiplin profesi. Yang ketiga pelanggaran hukum. Paham ya? Dan 3-3 berbeda-beda itu. Nah, bisa 1 di antara 3, 2 di antara 3 atau 3-3-nya. Banyak ya kasus yang di media sosial sudah melanggar etika, melanggar disiplin profesi, dan melanggar hukum. Semuanya punya mekanisme yang pertama. Nah yang kedua ini baru ini kekerasan ya. Nanti maksudnya keperundungan tadi ya. Kekerasan itu saat ini berkembang. Ada kekerasan yang virtual ya, kekerasan verbal dulu yang langsung dilakukan oleh NAMED dan nakes, termasuk dibalik ya masyarakat ke NAMED dan nakes. Pernah ya kemarin kasus itu kekerasan verbal dengan ucapan yang membuat takut, intimidasi, macam-macam lah gitu ya. Tapi saat ini berkembang kekerasan virtual, betul nggak? Virtual ya? Oh iya dong, dengan yang komen-komen netizen itu sudah masuk kekerasan virtual. Nah itu kami tadi sepakat hadir. Yang diundang ini adalah ada 10 ya yang sudah terdeteksi. Dokter lebih banyak ya, itu ya apa? Ya ada dokter, ada dokter gigi, ada PPNI, ada perawat. Nah ini aja, yang lain belum masuk. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dan ini menjadi yang terakhir kalau bisa ya. Ini kita undang karena OP ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab juga dalam etika loh ya, etika profesi. Oke. Nah kemudian yang perundungan tadi ya, tidak serta-merta kalau orang itu baru sekali, 2 kali melakukan itu perundungan. Yang disebut perundungan itu secara tersistematis ya. Pernah dengar nggak? Terutama di PPDS di Palembang ya. Itu bertahun-tahun dengan begini macam-macam perundungan sehingga membuat PPDS itu takut, stres, kemudian macam-macam. Tapi kalau sekali itu tidak masuk dalam perundungan, itu dianggap sebagai kekerasan tadi ya, bisa kekerasan verbal atau kekerasan virtual. Nah sekarang bagaimana untuk melakukan budaya ini supaya tidak terulang? Memang ini kan kehidupan dunia seperti ini, tidak mesti harus berhenti total biasanya ya, ada yang bisa berulang dan sebagainya. Makanya KKI, Kementerian Kesehatan juga dan para OP itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Begini, kalau ada dugaan pelanggaran disiplin profesi, maka pasien dan keluarga itu mempunyai kewenangan untuk melaporkan langsung ke KKI melalui Majelis Disiplin Profesi, gitu ya, Majelis Profesi. Nah, kalau dia tidak dilaporkan, sekarang banyak sekali di media sosial ya, ada yang pelanggaran yang mengiklankan diri, perang tadi dan sebagainya, tapi nggak usah disinggung ya, karena di luar itu kita melihat perkembangan itu, dan harapannya memang ada masyarakat yang melaporkan supaya kita punya dasar untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, kasus ini mudah-mudahan tadi sudah sepakat kita tidak lanjuti karena ini dugaan pelanggaran etika yang khususnya adalah etika di dalam virtual, gitu ya, bukan langsung ke nakes kepada pasien gitu ya.